Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Pagi ini kita kembali bertemu dalam renungan pagi. Ayat renungan kita pada hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika 3 ayat 5 berbunyi, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semua kita pasti sepakat bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan, penuh hambatan, penuh kesulitan. Tidak satu orang pun yang tidak menghadapinya di dalam hidup. Persoalan hambatan, tantangan, kesulitan itu tidak hanya datang dari luar diri kita sendiri, tetapi ada yang datang dari dalam diri kita sendiri. Yang sulitnya, tantangan dan hambatan, kesukaran yang datang dari diri kita sendiri itulah yang lebih sulit untuk kita atasi ketimbang yang datang dari luar diri kita sendiri. Apapun ceritanya, kalau kita hanya menunjukkan fokus pada tantangan, hambatan, kesulitan, secara khusus yang datang dari luar, bahkan yang dari diri kita sendiri, maka otomatis kegagalan akan kita alami di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita ini terlalu repot untuk mengurusin tantangan, kesulitan, hambatan yang datang dari luar diri kita sendiri. Kita menghabiskan banyak waktu berpikir tentangnya, berusaha mengatasinya, padahal ada sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tantangan, hambatan, dan kesulitan yang datang dari luar itu tidak akan membawa dampak apapun ke dalam diri kita untuk mencelakai, untuk membuat kita terjatuh, terkapar, bila kita punya sikap hati yang benar untuk menghadapinya. Kita punya sikap hati yang benar dalam melihat dan menghadapi tantangan yang datang dari luar diri kita itu. Firman Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita bahwa sikap hati yang benar dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan hambatan itu adalah fokus terhadap Allah, cinta kasih-Nya, dan keteladanan, ketabahan yang sudah Kristus perlihatkan pada diri kita. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu repot lah dengan tantangan, hambatan yang datang dari luar. Sebanyak apapun persoalan yang kita hadapi di luar diri kita, kalau kita punya sikap hati yang terus-menerus tertuju pada kasih dan ketabahan Kristus, maka kita akan mampu menghadapinya. Apa sebenarnya yang ingin Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika yang menghadapi tantangan saat itu, sehingga dia berkata, hendaklah Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dia ingin berkata bahwa persoalan, hambatan, tantangan itu bisa berubah-ubah, bisa bertukar dari hari ke hari, dari menit ke menit. Besarnya juga bisa berubah-ubah. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu tujukanlah hatimu kepada kasih Allah yang kekal, sehingga kekekalan itu bisa menghadapi hal-hal yang mudah berubah di dalam hidup ini. Yang kedua, tujukanlah hatimu kepada ketabahan Kristus. Kristus sudah memperlihatkan keteladanan bagaimana menghadapi kesukaran di dalam hidupnya. Kristus tidak pernah tinggal diam, bahkan dia tidak akan pernah bersembunyi di balik tantangan. Oleh karena itu kita juga sebagai umat tebusan Kristus harus meneladani itu. Kita harus mampu untuk menanggung penderitaan dengan tekun dan sabar. Itulah yang dimaksud dengan ketabahan. Bapak Ibu, mari jalani hari-hari kita. Mari jalani aktivitas kita hari ini dengan tetap menuju fokus kepada Kristus, si pemilik kasih dan
teladan bagi ketabahan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan yang sudah memberikan teladan yang baik bagi kami untuk menjalani hidup kami yang penuh tantangan, hambatan, dan kesukaran ini. Engkau tidak pernah sembunyi meninggalkan kesukaran-kesukaran, tetapi Engkau menghadapinya dengan tetap setia kepada Allah yang mengutus Engkau. Biarlah kami juga bisa meneladani hal yang seperti itu, biar mata kami, hati kami, pikiran kami tetap tertuju hanya kepada kasih-Mu yang kekal selama-lamanya, yang akan tetap beserta dengan kami walau apapun yang kami hadapi di dalam hidup. Biarlah tuntunan tangan Tuhan selalu kami rasakan di dalam hidup kami untuk mengarahkan kami menjalani hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.